Dan tadi Bunda matikan layarnya karena Bunda mau mandi. Sekarang kita dandan dulu. Kalian masih suka Basti ya? Kita kupas tajam silet. Iya. Enak kan Bunda juga kerjanya pakai baju biasa tiap hari. Kemarin teman kerja Bunda datang ke sana. Iya Bun. Datang teman kerja Bunda. Terus iya bilangin nanya kerjaan juga di situ, bilang nggak ada. Dia nengok kerjaan Bunda gampang banget. Terus kemarin Bunda tengok ada beberapa video, nggak tahu entah itu entah buzzernya si itu. Ada lagi laki-laki ngomong gini, ya itu udah tanggung jawab lu sebagai laki-laki. Dia sudah memberikan tanggung jawab kok 200 juta per bulan. Sekarang pertanyaan ke kau, bisa nggak kau seperti Ruben? Ya, jangan cuma bisa ngejudge. Kau bisa nggak jadi Ruben? Kalau kau diceraikan sama istri, hah? Masih mau nggak kau membiayakan hidup istri kau? Hah? Hah? Pertanyaan di situ. Bagaimana kalau kau seorang laki-laki mantan istri kau, hah? Bercumbu, bermesraan di depan kau? Masih mampu nggak kau ngeliriknya? Masih sanggup nggak kau bayarin per bulan 200 juta? Hah? Sebelum kita mengkritik orang lain, kembalikan ke diri kita dulu. Kalau kau jadi Ruben, sanggup nggak kau kayak gitu? Udah tiap bulan kau kasih duit, terus dia bercumbu di depan kau. Masih sanggup kau meliriknya? Terus nggak boleh ketemu anak yang udah ada jatahnya. 4 hari di India, 3 hari di Ruben. Mungkin nggak sanggup kali. Terus kalau laki-laki itu kaya, beliin rumah dong.
beliin rumah, bangunkan istana, katanya kaya. Bangunin rumah dong. Hah? Jangan berharap Ruben yang bangun rumah. Kalau dia orang kaya, kan dia tuh pacarnya katanya kaya tuh. Bangunin rumah dong. Buatin rumah yang mewah. Kalau merasa kaya. Apa cuman ngomong doang? Kalau kaya buktikan. Apa tuh CO katanya kan? Coba buktikan punya. Buktikan dong. Bangunin rumah. Buat mantannya Ruben. Katanya kaya. Coba bangunin rumah. Bangunin rumah dong. Berapa sih harga rumah? Hah? Berapa sih harga rumah? Semewah-mewahnya rumah 12 miliar gak kemana kok. Kalau orang kaya raya pasti kan 12 miliar itu kayak mengeluarkan duit 2 juta. Iya kan? Kalau orang kaya raya yang merasa duitnya nggak bisa dihitung dengan jari, 2 miliar itu, ya, 2 miliar itu, ya 12 miliar. Kalau orang yang merasa kaya, apa sih artinya 12 miliar? Kalau untuk membahagiakan pacarnya, ya kan? Katanya orang kaya raya, punya perusahaan, CO entah apa lagi tuh pokoknya. Buatin rumah dong, ya kan? Oh, masih banyak lapak tuh di Pondok Indah, cari dong. Hari gini masa nggak dapat 15 miliar di Pondok Indah? Pasti dapat kalau mau dicari. Iya kan? Pasti dapat. Emang Pondok Indah semuanya mahal? Enggak. 10 miliar pun masih ada kalau dicari pelan-pelan. Bangunin rumah dong. Katanya kaya raya. Masa nggak mampu? Iya kan? Kalau kaya raya bangunin dong rumah. Nggak malu. Tinggal di rumah mantan-mantannya itu. Hah? Harga diri dong seorang lelaki. Katanya kan kaya raya. Bangunin rumah dong. Kan? Bangun rumah dong. Buat janda cantik. Iya kan? Terus bunda kemarin ngeliat anaknya itu mijit-mijitin. Kemarin tuh yang bunda tuh anaknya tuh mijit-mijitin dia tuh kayak nggak menurut pandangan bunda tuh kayak nggak wajar gitu loh. Anak seusia kayak gitu naik di punggung pacarnya, nggak tahu lah tuh pacar apa di punggung laki-laki yang nggak tahu statusnya apa. Kalau lah misalnya anak itu terpleset, terjatuh, lengah lah tadi gitu kan kasihan. Itu kan masih kecil. Ya anak mah disuruh aja mau lah. Apalagi temanya gembira-gembira. Cuman kan kita lihatnya sebagai publik kan kayaknya aduh nggak pantas gitu loh. Kasihan anak kecil. Ya kalau misalnya Ruben nengok pasti nangis. Rubennya aja belum pernah mungkin digituin. Anak sekecil itu suruh naikin punggung dia, suruh mijitin pakai kaki. Emangnya nggak capek itu mijit pakai kaki, apalagi anak kecil.
kurang sedap dipandang mata, kurang sedap dilihat. Itu yang terlihat, belum lagi yang nggak terlihat, iya kan? Ya kalau Ruben menangis, ya wajar laki-laki nangis. Laki-laki nangis bukan berarti dia bences. Banyak laki-laki nangis di muka bumi. Hah? Jadi mentang-mentang nangis, mentang-mentang dia mencurahkan perasaannya, terus dibilang bences. Iya. Dengki kali kau. Busuk kali hati kau. Masa laki-laki gak boleh nangis? Hah? Mungkin kalau kau punya keluarga yang laki-laki meninggal, bapak kau pun pasti nangis. Pasti kehilangan. Semua begitu. Orang tua kita pasti sedih kalau anaknya nangis. Walaupun bapak kita. Apalagi ini anak depan mata yang masih hidup. Bapaknya masih hidup. Tapi gak bisa ketemu. Ketemu dibatasin. Pasti sedih. Oke lah Bunda pergi dulu ya. Udah jam berapa Bunda? Jadi kadang-kadang kita tuh berbicara, jangan cuma mikirkan diri kita. Pikirkan orang yang mendengar, pikirkan orang yang bersangkutan. Bijaklah dalam bicara. Kalau nggak bisa bicara, nggak usah bicara, diam aja mendingan. Jangan gampang kali berbicara. Baca dulu perasaan orang. Kita baca perasaan orang. Takutnya basi nggak ya? Hah? Nggak usah lah. Nggak usah pakai. Basi nggak ya taruh ini di toge? Takutnya basi lagi. Basi nggak sih kalau dicampur sama nasi? Pisahkan aja lah. Ya kan? Ya sekarang kalau Ruben punya alasan, aku nangis lihat anakku mijitin laki-laki yang nggak tahu statusnya apa. Wajar dia nangis sebagai bapak. Menjerit batinnya. Itu namanya bapak yang sayang. Bukan bapak yang ninggalkan anak sama bini nggak peduli. Kalau Ruben masih dibilang peduli dia. Ruben masih perhatian, masih mau tahu, masih bertanggung jawab. Kalau mau ngomentarin tuh ngomentarin laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Ya, Ruben nggak main pelakor. Ruben setia. Kalau dia mau kawin detik ini juga bisa. Banyak pasti yang mau sama dia. Tapi dia nggak mikir ke sana. Dia mikirin hidup ini istri dan anaknya yang perlu tanggung jawab. Ya lama-lama juga orang nggak betah kalau kayak gitu. 200 juta per bulan, tapi anaknya nggak bisa ketemu. Ya ngamuk lah orang lama-lama. Jangankan Ruben. Kalau yang betul-betul laki, ayo mau. Yang kayak ada di motor tuh yang tadi kasih apa tuh racikan dia lagi jualan itu. Hah? Mau yang kayak gitu? Ruben masih lembut, masih nggak mau macam-macam, cuman bisa nangis doang dia, bisa sedih. Namanya apa? Laki-laki yang bertanggung jawab.
wajar Ruben ngasih nafkah untuk istrinya. Lu nggak lihat dia udah ngasih nafkah untuk istri 200 juta per bulan. Pertanyaannya, itu duit kemana larinya? Dia kan cuma pingin tahu doang kemana lari 200 juta per bulan. Kau sanggup nggak 200 juta? Hah? Kau sanggup nggak 200 juta? Jangan teriakin Ruben. Coba kau tanya diri kau sanggup nggak 200 juta per bulan? Ditinggal istri. Hah? Terus bermesraan istri kau di depan kamera, di depan ditunjukkan depan kau. Sanggup nggak kau ngasih lagi? Boro-boro. Pasti kau siapkan parang di depan rumahnya. Ruben masih mending dia merengek-rengek. Ya kan? Kalau laki-laki yang keras, yang perbadak, oh jangan harap. Bahasa Palembang itu kutuja kau katanya. Kutuja kalau orang Palembang bilang. Ya, kalau orang Palembang kau udah kayak gitu depan mata dia, kutuja katanya. Kayak kutuja nian kau yo. Kayak kutuja nian kau yo. Lemak nian kau dengan biniku yo. Aku cari duit gawe. Ya kan? Ruben masih senyum. Coba laki-laki Palembang atau laki-laki yang bangsa nggak bisa nengok istrinya dengan kau ya macam-macam kau ya. Kasih duit 200 juta per bulan. Ngapo kau dengan lanang lain? Hah? Iya kan? Jangan itu dibawa ke orang Palembang. Habis itu siap siaga itu. Iya bun. Palembang lagi. Palembang itu galak. Yole pakai. Ini dari mana bunda? Bos bunda kasih hadiah. Ini aku belikan untuk kau ini katanya. Hah? Aku bilang gitu kan. Biar kau nggak lupa. Jadi kalau kau lagi lepas kaca, tas bunda di mana ya tas bunda? Hah? Tas bunda di mana? Loh, kok tas bunda nggak ada? Iya kan? Iya kan? Udah ya, bunda kerja dulu. Nanti kita sambung pembahasannya. Oke, bye semuanya. Ya kayak gini. Kayak gini muka aku ya Allah. Kayak mana kalau gue dicium lelaki kayak gini? Muka begini tapi doyan ngewong gitu ya. Mukanya kayak gitu, iya kayak gitu. Tapi dia laku bener loh. Lelaki nengok dia pasti pengen ngewong. Masa sih mukanya kayak gitu? Kayak oma-oma sialan gitu kan. Bye.